saya akan presentasi tentang pers di Indonesia. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers atau press atau print berasal dari bahasa lain. Perse dari kata premier yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Media massa menurut Jamie dan Game adalah bagian komunikasi antara manusia. Dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang bersedia. Undang-undang yang mengatur pers di Indonesia. Undang-Undang Pers secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tentang pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Terhitung sejak disahkan Undang-Undang Pers oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie, ada beberapa pengaturan dan undang-undang terkait pers yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang dan aturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533 Pasal 2 Ayat 3 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan berkala. Pernyataan tidak berlakunya undang-undang tersebut tertuang dalam Pasal 20 Bab 10 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pers di Indonesia dimulai sejak dibentuknya Kantor Berita Antara, didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kantor Berita Antara didirikan oleh Sawen Manang saat usia 29 tahun, A.M. Sipahoentar saat usia 23 tahun, Adam Malik saat berusia 20 tahun, dan Pandu Kartawiguna. Adam Malik pada usia 21 tahun diminta untuk mengambil alih sebagai pimpinan Antara. Di kemudian hari, ia menjadi orang penting dalam memberitakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena kredibilitasnya, Adam Malik setelah menduduki jabatan semula sebagai ketua Kantor Berita Antara,
Ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Duta Besar, Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri, Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Ketua DPR atau MPR, dan Wakil Presiden. Fungsi pers, yaitu sebagai media informasi dan untuk memberikan dan menyebarluaskan hal-hal yang mesti kita ketahui, yakni suatu informasi. Kedua, sebagai media pendidikan, melakukan menyebarluaskan suatu informasi yang mendidik dengan sebuah tulisan-tulisan atau pemberitaan yang terkandung sebuah pengetahuan. Tiga, sebagai media entertainment, sebagai wahana hiburan dengan menampilkan berbagai macam seputar aktivitas dan artis, selebritis, dan suatu tampilan-tampilan yang menarik. 4. Sebagai media kontrol, untuk menamparkan sebuah peristiwa yang buruk, keadaan-keadaan yang melanggar hukum, agar dalam peristiwa ini tidak terulang lagi dan membuat suatu kesadaran masyarakat. Yang terakhir, nomor 5, sebagai lembaga ekonomi. Pers sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan yang menyajikan suatu berita dengan bernilai jual tinggi serta melakukan sebuah periklanan yang menambah dalam keuntungan pers.